Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman mahasiswa yang saya hormati dan siapapun yang ikut ya. Alhamdulillah kita ketemu kembali dan kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang idgham mutaqaribain, yang mana idgham mutaqaribain ini kemarin memiliki tiga pembagian ya. Di antaranya adalah idgham mutaqaribain yang memiliki kedekatan dalam memiliki kedekatan baik dengan dekat dalam hal sifat dan makhraj. Kemudian mutaqaribain yang memiliki kedekatan dalam hal makhraj, kedekatan dalam makhraj ya, dan tidak dekat dalam hal sifat. Nah, kemarin berkaitan dengan mutaqaribain yang pertama, yaitu mutaqaribain atau yang berdekatan makhraj dan sifat. Ini kemarin dibagi tiga, yaitu ada mutaqaribain shaghir, mutaqaribain kabir, dan mutaqaribain mutlak. Kemudian yang berkaitan dengan yang kedua kemarin adalah mutaqaribain yang berdekatan makhraj tapi sifatnya berbeda. Ini juga kemarin diklasifikasikan menjadi dua, yaitu shaghir dan mutaqaribain shaghir dan mutaqaribain kabir ya. Sekarang masih ada lagi mutaqaribain yang lain, yaitu yang ketiga. Yang ketiga berkaitan yang kedua kemarin ya, berkaitan atau mutaqaribain atau huruf yang berdekatan makhraj tapi tidak berdekatan sifatnya. Kemarin yang shaghir misal kita ambil contoh antara huruf dal yang bertemu dengan sin, yang mana huruf dalnya mati dan sinnya hidup ya. Kemarin dicontohkan kata qad saminga, laqad samingallahu qaulal ladzi dan sebagainya. Idgham kabir ini jika misal dal mati, huruf dal berharokat bertemu dengan sin yang berharokat ya. Ini disebut mutaqaribain kabir. Seperti contoh ngadada sinina. Misal. Ini sehingga berkaitan ngadada sinina khususnya Imam Hafiz ini tidak mengidghamkan. Berkaitan idgham mutlak ini kemarin kita ibaratkan adalah masih dal bertemu sin, tetapi huruf ya dalnya hidup dan huruf sinnya hidup, kayak sundusin, as-sadis ya, dalam satu kata. Ini. Ya. Nah, hukumnya berkaitan mutaqaribain atau idgham yang berdekatan makhraj tapi sifatnya berbeda. Kemarin Imam Hafiz ini ya membacanya atau menilainya wajib idhar, alias tidak boleh diidghamkan ya. Ini. Surah yang ketiga adalah mutaqaribain ya. Mutaqaribain yang berdekatan sifat, alias sifatnya huruf memiliki kesamaan sifat tetapi makhrajnya berjauhan ya. Nah, berkaitan mutaqaribain yang sifatnya mutaqaribain atau huruf-huruf yang memiliki kedekatan sifatnya tetapi makhrajnya tidak berdekatan atau berjauhan, ini juga dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ya, hukum shaghir, hukum kabir, dan hukum mutlak. Nah, adapun hukum shaghir adalah ketika bertemunya dua huruf yang memiliki kedekatan sifat meskipun si makhrajnya berjauhan, dengan catatan huruf pertama sukun ya, huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Kita ambil contoh adalah huruf zal, kakangnya dal ya, dengan huruf jim, zal dan jim. Ketika huruf zalnya mati, terus kemudian diikuti oleh huruf jim yang berharokat ya. Seperti contoh misal iz ja'akum, ini
menurut Imam Hafiz berkaitan mutaqariban shaghir yang berdekatan sifatnya tapi makhrajnya berjauhan, ini Imam Hafiz tidak boleh mengidghamkan, alias zalnya tetap harus dibaca jelas. Ini yang shaghir. Adapun yang mutaqariban atau dua huruf yang berdekatan sifatnya tapi makhrajnya berjauhan, yang kedua adalah klasifikasi hukum kabir. Nah ini ya, misal bertemunya dua huruf yang memiliki kedekatan sifat ya, sedang makhrajnya berjauhan, namun antara keduanya ini sama-sama berharokat. Kita ambil contoh saja, ketika kita menemukan nanti ya antara huruf ro dengan huruf mim ya, ro-nya berharokat, mimnya juga berharokat. Ambil contoh, misal penggalan ayat surat Mursalat ayat 22, qadarin maklum, itu tulisannya qadarin maklum. Ini ya, tidak boleh qadar antara koda ya, qaf dan dal ya. Ini tidak boleh dibaca qadrin atau dimasukkan salah satunya. Imam Hafiz membaca harus dibaca qadarim maklum. Nah, rim maklumnya ini sebab tanwin betul mim ya, bukan kaitannya huruf yang berdekatan. Sedangkan yang ketiga ini nanti mutaqariban yang masuk ke klasifikasi mutlak, ini adalah mutaqariban atau bertemunya dua huruf yang memiliki sifat berbeda tetapi ya mohon maaf saya ulangi. Jadi yang mutlak yang mutaqariban mutlak dalam klasifikasi yang sifatnya berdekatan dan makhrajnya berjauhan, yang masuk klaster hukum mutlak, ini nanti apabila ada dua huruf yang memiliki sifat berdekatan tetapi makhrajnya saling berjauhan, sedang huruf pertama berharokat dan huruf yang kedua sukun. Jadi huruf pertama dengan huruf kedua ini sifatnya berdekatan, makhrajnya jauhan. Yang pertama sukun atau mati, yang kedua hidup. Ya, lah maka ini mutlak, termasuk nanti mutaqariban mutlak. Kita ambil contoh seperti adanya ya huruf qaf yang berharokat bertemu atau diikuti oleh huruf to, qaf dan to, qaf dan to. Ini qaf ini sama punya istilah, terus kemudian itbaq ya, tafhim. Begitu juga to, itbaq, istilah, tafhim sebagainya. Tapi makhrajnya berjauhan. Kalau to ini di bagian depan, mulut bagian depan, sedangkan qaf ini di mulut bagian belakang mendekati tenggorokan. Nah, sehingga kita ambil contoh penggalan ayat surat Yusuf 10, yal taqitahu, ini qaf yang berharokat kasrah ini tidak boleh dimasukkan ke huruf yang sifatnya berdekatan, yaitu to yang jatuh setelahnya dan berharokat mati, ini tidak boleh ya. Nah, itu harus diidghamkan. Inilah para ulama sepakat ya. Nah, berkaitan dengan mutaqariban yang ya sifatnya berdekatan dan makhrajnya berjauhan, ini menurut Imam Hafiz seluruhnya harus dibaca jelas. Huruf pertama tidak boleh diidghamkan ke huruf kedua. Dalil daripada bacaan itu dalam kitab Tuhfatul Atfal karangan Sulaiman Al-Jamjuri, di sana menyatakan wa iyyakuna makhrajan takharuban wa fi sifati ikhtalafa yaltaqiya. Titik mutaqariban. Jika dua huruf ya makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda, saling bertemu, maka dia mutaqariban. Wa iyyakuna makhrajan taqaruban wa fi sifati ikhtalafan yulaqabu. Jika misalnya
yulaqabu mutaqaribaini au yakuna ittafaqo fi makhraj duna sifat haqiqah. Itu juga apabila kedua huruf ini makhrajnya cocok sama tetapi sifatnya berbeda, maka nyatakan bil mutajanisaini kelawan dengan nama mutajanisain. Ya musuma insakan awalu kulin fasoghirin saminilahin. Jika huruf yang pertama sukun maka dan huruf yang kedua berharokat maka dinamakan soghir. Ya. Dan jika huruf pertama hidup dan huruf kedua hidup ini kabir. Jika huruf pertama hidup dan huruf kedua ini sukun mati maka dinamakan idgham mutlak, dinamakan mutlak. Ya. Itu berkaitan dengan ya, huruf-huruf atau hukum bacaan huruf-huruf yang mutaqariban, ya, berdekatan, ya, atau memiliki huruf kedekatan, ya. Baik dekat sifat dan makhraj maupun dekat hanya segi sifat makhrajnya tidak, atau dekat segi ya makhraj sifatnya baik dengan sifat dan makhrajnya tidak dekat. Ya. Kira-kira itu berkaitan dengan mutaqariban. Oke. Ya. Ini apa ini? Sudah 22 teman ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya. Ini kita lanjut ke ya, berkaitan hukum idgham shaghir, klasifikasi ketiga ya. Ya, saya ulangi kenapa ini ketiga? Karena yang pertama adalah idgham mislain, yang kedua mutaqariban, yang ketiga mutajanisan. Ya. Nah, terus apa yang masuk atau disebut dengan mutajanisan? Ya. Nah, ini yang nanti yang masuk ke kelompok mutajanisan ini adalah apabila ya, ada dua huruf yang ya, makhrajnya sama atau satu makhraj tetapi berbeda sifat. Ini mutajanisan. Jadi saya ulangi, nanti berkaitan pembahasan idgham shaghir dalam klaster ketiga yaitu idgham mutajanisan. Ini jika atau kapan saja kita menemukan dua huruf yang makhrajnya sama, tempat keluarnya huruf ini satu tempat, tetapi sifatnya berbeda, maka ini disebut mutajanisan. Ya. Ambil contoh saja lah, misalnya kita antara huruf dal dan huruf ta, ya, atau huruf ta dengan huruf dal. Jika dalam bacaan nanti kita menemukan adanya ya, huruf ta, ya, alif ba ta itu ya, ta ini di ujung lidah dengan gigi seri atas, ta, dan dal ini juga sama. Nah, itu makhrajnya sama, tapi beda ya, beda sifat. Ini nanti masuk ke mutajanisan. Oke. Ya, berkaitan dengan mutajanisan atau idgham mutajanisan ini juga pandangan ilmu tajwid ini juga mengklasifikasikan menjadi tiga hukum. Yang pertama adalah mutajanisan shaghir. Nah, ya, mutajanisan shaghir. Yang kedua nanti mutajanisan kabir. Dan yang ketiga adalah mutajanisan mutlak. Ya. Berkaitan sekarang pertama. Ya. Yang pertama adalah mutajanisan shaghir. Ini kapan? Mutajanisan shaghir ini ya, apabila kita menemukan ya, huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda, dengan catatan huruf yang pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat fathah atau kasroh saling bertemu, maka ini harus diidghamkan
dalam klasifikasi idgham shaghir. Dan ini idgham shaghir ini ya ada mengatakan nanti berkaitan 7 nanti ada mengatakan ini harus diidharkan oleh Imam Hafiz ya. Selain Imam Hafiz nanti tetap dibaca jelas. Nah, berkaitan dengan huruf 7 ini yang nanti yang masuk ke idgham mutajanisen shaghir yang menurut Imam Hafiz ini juga harus tidak diidghamkan tapi harus dibaca jelas hurufnya. Ujibat da'wat ya. Ini pertama adalah huruf dal, huruf ta, huruf sa, huruf zal, huruf to, huruf zal ya. Ya, terus yang bertemu dengan to, sa bertemu dengan zal, dan ba bertemu dengan mim ya. Nanti oke, kita masuk yang pertama ya, dari tadi idgham shaghir ini yang pertama. Pokoknya yang namanya idgham shaghir adalah bertemunya dua huruf mutajidin ya, bertemunya dua huruf yang memiliki makhraj sama atau tempat keluar yang sama tapi sifat berbeda. Dalam klasifikasi pertama adalah shaghir. Ini jika huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Sebagai contoh adalah kata ujibat tak mati. Selanjutnya dakwatukumah. Surat Yunus 89 ya. Ini. Nah, ini Imam Hafiz khususnya tetap membaca idhar ya. Membaca idhar kecuali Imam Hafiz jika ya, kita menemukan huruf mutajanisen di 7 titik atau 7 tempat ya, dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran, maka Imam Hafiz baru mengidghamkan ya. Nanti. Nah, 7 tempat yang menjadi bertemunya huruf mutajanisen dan dalam pandangan khususnya Imam Hafiz ini harus boleh dibaca idgham, tidak ya, harus dibaca idgham. 7 tempat. Pertama, ketika ada sa, huruf sa kakangnya tak bertemu dengan zal ya. Contoh dalam nanti yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176. Ya, redaksinya ada yalhaz zalika, tulisannya yalhaz zalika. Imam Hafiz membaca yalhaz zalika. Saknya dimasukkan ke huruf zal. Yalhaz zalika. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Hafiz mengidghamkan apabila zal mati bertemu dengan zo yang terdapat pada Al-Quran surat Zukhruf ayat 39. Teksnya zal mati bertemu zo kakangnya to ya. Jadi ketika redaksi zolamu, Imam Hafiz yang membaca zolamu, zalnya dimasukkan ke huruf zo yang ada di surat Zukhruf ayat 39. Nah, kemudian yang ketiga, ini ba mati yang bertemu dengan mim yang terdapat dalam surat Hud ayat 42. Ya, jadi ba mati yang bertemu atau diikuti oleh mim berharokat yang terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 42. Imam Hafiz membaca idgham dengan memasukkan ba ke huruf mim ya. Redaksi yang ada di surat Hud 42 adalah redaksi irkab mangana. Imam Hafiz membaca irkam mangana ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tak mati bertemu dengan huruf to ya. Tak bertemu dengan huruf to yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 122 misal ya. Redaksinya idhamat to'ifatun. Tak mati, idhamat taknya mati, to'ifatani tak mati bertemu to. Nah, Imam Hafiz membacanya idhamat to'ifat.
tak dimasukkan ke to, sehingga seolah-olah tidak ada tak tapi to bertasdid. Kelima adalah tak mati bertemu dengan huruf dal. Tak mati bertemu dengan huruf dal, Imam Hafiz mengidghamkan seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189, ya. Askolat dangawa, askolat, ya. Askolat, ya. Tak askolat dangawa. Ini Imam Hafiz membaca askolat dangawat, taknya dimasukkan dan tidak terbaca, sehingga Imam Hafiz membaca askolat dangawallahu. Yang keenam, dal mati bertemu tak. Dal mati bertemu tak. Ya. Imam Hafiz membaca idgham. Sebagaimana contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Qad tabayyana, tulisannya qad tabayyana. Ini Imam Hafiz membaca menjadi qad tabayyana. Seolah-olah tidak ada dal, tapi tak tasdid. Ini. Yang ketujuh, ini adalah huruf to mati bertemu dengan tak. Huruf to bertemu mati, bertemu atau diikuti oleh huruf tak. Maka Imam Hafiz membaca idgham sebagaimana dalam contoh, ya, surat An-Naml ayat 22, ya. Ahatu, tulisannya ahatu. Ini Imam Hafiz membaca dengan ahautu, ya. Ahautu. Nah, cuma catatannya ketika to mati bertemu tak, memang to diidghamkan ke tak, tetapi kita tidak boleh menghilangkan sifat daripada to, yaitu istiqlal, sehingga tetap harus dibaca ahautu, harus dibaca tinggi dan tebal, ya. Meskipun dimasukkan ke tak, sehingga kemudian berkaitan dengan mengidghamkan to mati ke huruf tak, ini disebut dengan idgham naqis, karena tidak secara totalitas dimasukkan ke sana. Itu mutajanisen shaghir. Sekarang mutajanisen kabir, ini adalah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya dan berbeda sifatnya, ya. Tetapi huruf yang pertama berharokat dan huruf kedua berharokat, ya. Baik dalam satu kata maupun kata yang berbeda. Sebagai contoh, misal ta bertemu dengan to, tapi kalau yang tadi ta dengan to tapi katanya mati, sekarang taknya tetap punya harokat. Di sini misal contoh asro nanti, dan to-nya juga berharokat. Ini idgham kabir. Imam Hafiz tidak mengidghamkan. Contoh adalah sebagaimana penggalan ayat dalam surat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 29, ya, as-solihati tuba. Ini tetap dibaca as-solihati tuba. Meskipun ada imam lain selain Imam Hafiz dalam Qiraah Sab'ah yang membaca solihat tuba, gitu, ya, mengidghamkan, tapi Imam Hafiz tidak, ya. Sehingga berkaitan dengan mutajanisen kabir, dalam pandangan qiraah Imam Hafiz ini harus dibaca idhar, tidak boleh diidghamkan. Yang ketiga, ini berkaitan klasifikasi mutajanisen yang ketiga adalah mutajanisen mutlak. Mutajanisen mutlak ini adalah, ya, bertemunya dua huruf yang memiliki makhraj yang sama tetapi berbeda sifat, ya, berbeda sifat, ya, dengan catatan huruf yang memiliki kesamaan makhraj dengan yang huruf kedua, yang pertama berharokat, yang kedua sukun atau mati. Nah, dengan kata lain, ketika kita menemukan adanya dua huruf yang berdekat, yang sama makhrajnya, beda sifatnya, yang pertama berharokat dan yang kedua sukun, maka itu masuk ke klasifikasi mutajanisen kabir. Maaf, bukan. Itu termasuk mutajanisen mutlak. Saya ulangi, mutajanisen itu
Bertemunya dua huruf yang memiliki makhraj yang sama sifat berbeda, yang huruf pertama berharokat dan huruf yang kedua sukun, maka itu mutajannisain mutlak. Sebagai contoh, misal bertemunya huruf ta dengan to, tetapi huruf ta yang pertama huruf ta ini berharokat dan to huruf yang kedua atau setelahnya ini berharokat sukun atau mati. Misal penggalan ayat Al-Baqarah 75. Al-Fatato manguna. Ini tidak boleh, taknya tidak boleh didhomman ke to. Kenapa? Karena taknya berharokat dan toknya mati. Sehingga tetap kita harus membaca Al-Fatato manguna. Ini ya. Oleh sebab itu berkaitan dengan idgham atau berkaitan dengan mutajannisain mutlak, seluruh imam khususnya imam qiraah sab'ah ini memberikan hukum wajib izhar, tidak boleh diidghamkan. Ya, ini. Sehingga dalil daripada kitab Tuhfatul Ahbab karya Sulaiman Al-Jamzuri di sana menyatakan bil mutajannisaini summa insakan awalu kulin fasoghiri sumin. Nah, kemudian yang namanya idgham mutajannisain adalah jika huruf yang pertama ini sukun, maka fasoghiru, maka dia soghir, fasamin, berilah nama. Au harikil harfani, atau huruf pertama dan huruf kedua sama-sama berharokat fikulin, ya. Fakul kulun kabir, maka sebut dia sebagai mutajannisain kabir, wafama bil misli, maka fahamlah, ya. Contohnya ada ya ini. Yang keempat ya, berkaitan dengan idgham shaghir adalah hukum ya idgham mutaba'id atau huruf mutaba'iden, alias bagaimana mengidghamkan huruf-huruf yang berjauhan ya. Ini sebenarnya apa yang disebut dengan huruf mutaba'iden ya. Huruf mutaba'iden yang dimaksud di sini adalah ya kedua huruf yang huruf pertama dengan kedua ini sama-sama berjauhan baik dalam segi makhraj maupun sifat. Dengan kata lain ya, makhrajnya sudah jauh, sifatnya juga berjauhan, tidak memiliki kesamaan ya, misal sebagai contoh lah, misal adanya huruf qaf dengan huruf ha ya. Ya saya contoh mutaba'iden ini ada, saya ulangi, jadi bertemunya dua huruf yang berjauhan makhraj dan berbeda sifat, seperti huruf bertemunya huruf qaf dengan huruf ha ya. Ini misal ini mutaba'iden, contoh ya bil haqqi misalnya. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan pembagian idgham mutaba'iden yang klasifikasi idgham shaghir ini ya, yang klaster mutaba'iden berjauhan, ini juga diklasifikasikan ke dalam tiga jenis hukum. Yang pertama shaghir, kedua kabir, ketiga mutlak. Yang mutlak. Nah, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan mutaba'iden shaghir? Hukum mutaba'iden shaghir ini apabila ada huruf ta misal ya, atau mutaba'iden shaghir ini nanti bertemunya dua huruf yang berjauhan makhraj dan sifatnya berbeda. Huruf pertama berharokat, huruf pertama sukun dan huruf kedua mati. Nah, dalam hal ini Imam Hafiz dan imam yang lain tidak mengidghamkan. Sebagai contoh, mutaba'iden shaghir ini adalah bertemunya huruf ta dengan huruf ain. Ta ini ada di ujung lidah dan gigi seri, sedangkan ain ini ada di tenggorokan, kerongkongannya. Misal, sebagai contoh adalah tuliyat bahasa Anda ya, tuliyat alaihim.
tak mati bertemu ain. Ini tidak boleh diidghamkan karena mutaba'iden dan ikhtilafi sifat. Sehingga tetap harus dibaca tuliyat alaihim. Misal kata tersebut atau penggalan tersebut ada di Al-Anfal ayat 2. Yang kedua adalah mutaba'iden kabir. Mutaba'iden kabir ini adalah bertemunya dua huruf yang berjauhan makhraj dan sifatnya berbeda, dengan catatan huruf pertama berharokat dan huruf kedua juga berharokat. Jadi kabir ya. Sebagai contoh, misal bertemunya huruf dal yang ada di ujung lidah dan ujung gigi jari dengan ha, misal ha yang ada di rongga tenggorokan paling dalam, ha. Sebagai contoh penggalan ayat surat An-Naba ayat 34 ya. Dihaqo dal di dalnya kasroh, ha-nya fathah. Dihaqo ini saling berjauhan. Maka Imam Sabna ya ini sepakat harus dibaca jelas, tidak boleh diidghamkan. Yang ketiga, mutaba'iden kabir. Yang dimaksud mutaba'iden kabir ini bertemunya dua huruf yang saling berjauhan makhraj dan berbeda sifat. Ya. Sedang huruf ya, pertama berharokat dan huruf yang kedua ini sukun atau mati. Sebagai contoh, misal bertemunya huruf H dengan huruf Mim. H, rongga dada atau tenggorokan halq paling dalam. Kemudian Mim yang ada di syafaten, makhrajnya di bibir, Mim. Ya. Sebagai contoh penggalan kata anfusihim. Kata anfusihim, him. Nah, H yang berharokat kemudian bertemu dengan mim yang sukun, ini tidak boleh diidghamkan. Penggalan ayat tadi seperti An-Naba ayat 64. Nah, yang perlu kita ketahui berkaitan dengan klaster keempat dari hukum idgham shaghir, yaitu idgham mutaba'iden atau bertemunya huruf-huruf yang berjauhan makhraj dan berbeda sifat. Ini para ulama ahli qiraah khususnya Imam 7 ini sepakat harus dibaca jelas masing-masing huruf dan tidak boleh diidghamkan. Ini mutajanisan ya. Nah, catatan penting yang perlu kita ketahui berkaitan dalam bab idgham idgham shaghir, baik idgham ya, mislain, idgham mutaqariban, idgham mutajanisan dan idgham mutaba'iden. Catatan penting adalah pertama ya, dari awal dan akhir ini kita paling tidak bisa menemukan beberapa catatan. Yang pertama, baik itu masuk kepada mislain ya, mutajanisan, mutaqariban dan mutaba'iden, ini ketika huruf pertama berharokat sukun atau huruf pertama mati bertemu dengan huruf kedua yang berharokat, ini maksudnya shaghir. Sehingga ketika ada mislain shaghir adalah mislain ya, atau contoh kemarin adalah mim pertama, huruf mim mati bertemu dengan huruf mim berharokat ya berharokat, maka itu shaghir. Begitu juga ketika ya mutajanisan ya, yang ya ini juga huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Misal kayak to, tak mati bertemu dengan to. Ya. Begitu juga yang ketiga mutaqariban, juga huruf pertama hidup dan huruf kedua huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ini masuk shaghir. Nah, kemudian yang masuk ke klasifikasi bacaan kabir baik yang mutajanisan, mutaqariban, mislain maupun yang mutaba'iden, ini apabila bertemunya dua huruf yang sama-sama berharokat. Sehingga ketika kita awal membahas tentang mislain kabir, di sana kita mengambil contoh adalah Ar-Rahmanir Rahimi Maliki.
Ar-Rahmani Rahimi mimati mim berharokat kasroh bertemu dengan maliki mim berharokat. Ini mislen kabir. Ya. Ketika nanti ketika mutajanisen ya, ketika mutajanisen kabir ini misal tak fathah bertemu dengan tak berharokat bertemu dengan to yang berharokat ya, ini kabir misalnya. Nah kemudian ketika yang mutaqoriben 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 kabir ya, ini kemarin kita mengambil contoh ya, kata qaf berharokat bertemu dengan kaf yang punya harokat min fauqikum, sehingga tidak boleh dibaca min fauqum ya. Nah, yang ketiga, catatan yang terakhir, catatan yang ketiga ya, ini baik itu nanti masuk ke klasifikasi mutamasilen, mutaqoriben, mutajanisen, maupun mutabangiden, ketika masuk ke hukum kabir, mutlak, hukum mutlak, ini catatannya adalah karena huruf pertama berharokat bertemu dengan huruf kedua yang sukun, ya, ya, misal, ya. Sehingga misal ada mim mati, misal ada huruf mim yang berharokat bertemu dengan mim yang sukun, ini tidak boleh diidghamkan. Contohnya mamlah ya, atau mamluun misalnya mutlak ya, misal dan lain sebagainya. Itu catatan yang perlu kita perhatikan ya namanya. Misal, itu diantara ya beberapa. Kemudian berkaitan dengan nanti mutabangiden, mislen, ya, mutajanisen atau mutaqoriben, ini catatannya ya. Nanti adalah satu, makhraj, tempat keluarnya huruf itu. Ya. Jika tempat keluarnya huruf itu sama, terus kemudian sifatnya sama dan hurufnya sama, maka itu mislen. Kedua, jika huruf ya, ini tempatnya sama, sifatnya berbeda, atau sebaliknya sifatnya sama, ya, makhrajnya berbeda, ini bisa masuk ke mutaqoriben. Nah, kemudian jika huruf ya, tapi yang paling pen adalah nanti ketika ya berdekatan, makhraj maupun sifatnya berdekatan, atau huruf itu antara kedua huruf ini memiliki kedekatan dalam satu sisi, baik makhraj maupun sifat, atau sifat dan makhraj berdekatan, maka dia mutaqoriben. Jika huruf itu memiliki persamaan makhraj tapi sifatnya berbeda, makhrajnya tempatnya keluar sama, sifatnya berbeda, itu mutajanisen. Dan yang ketiga berkaitan mutabangiden, yang terakhir, ketika ada huruf yang makhrajnya berjauhan, tempat keluarnya berjauhan, apalagi juga sifatnya berjauhan, maka jelas itu adalah huruf-huruf yang masuk ke kategori mutaba'iden. Ini pembahasan tentang mutaba'iden atau mutaqoriben. Ini ya. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan sementara. Halo. Ada? Silakan ayo.
Kalau tidak, ya. Kalau tidak kita lanjut. Kalau tidak kita lanjut ke hukum dan nanti pembagian huruf ya, dan makhraj ya. Pembagian huruf dan makhraj. Nah, ini 20 orang ya, 21 orang yang terlihat. Ya. Berkaitan kita pembahasan tentang huruf-huruf dan makhraj, ini nanti yang akan kita bidik nanti adalah tentang pembagian huruf. Pertama adalah pembagian huruf hijaiyah ini ya. Nah, berkaitan dengan pembagian huruf hijaiyah ini ya, di dalam pandangan ilmu tajwid, huruf hijaiyah ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah huruf asli dan yang kedua adalah huruf far'iyah, huruf asli dan huruf cabang. Ini. Nah, kalau kayak gitu kemudian apa yang disebut dengan huruf asli? Ya, apa yang disebut huruf asli? Jadi yang pertama adalah huruf asli. Huruf yang asli ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada ya 29 huruf. Ini menurut pendapat yang masyhur ya. Yang dalam runtutan huruf hijaiyah ini mulai abjad, alif, ba, ta, sa, jim sampai hamzah, ya. Ya. Tetapi ya abjad asli sampai hamzah dan ya ini hanya bisa kita temukan dalam ya bahasa Arab ya atau Arab ini kemudian ya. Karena di selain bahasa Arab murni dari Hijaz ya, ini tidak ditemukan hamzah ya, kecuali dalam awalan. Karena dalam bahasa Arab ini nanti atau abjad alif bata sajim ini ada alif dan kemudian ada hamzah ya. Ya. Sedangkan huruf-huruf ya, kalau menurut pendapat ahli tajwid, huruf-huruf Arab ini termasuk huruf ya katanya huruf yang paling mulia. Karena dengan huruf-huruf Arab abjadin ini ya, kalimat-kalimat Al-Quran dibentuk. Dengan huruf-huruf alif bata saja sebagainya ya sunnah Nabi dibentuk ya. Dan dengan huruf-huruf alif bata sajim ini ilmu tajwid, ilmu tauhid dan pemahamannya ini juga bisa ditemukan dan lain sebagainya. Ini dalam pandangan yang mengatakan bahwa huruf Arab atau huruf hijaiyah ini merupakan huruf-huruf yang termulia. Ini yang pertama, huruf asli. Yang kedua, huruf yang kedua adalah ya, huruf far'iyah, huruf cabang ya. Huruf cabang. Nah, yang disebut dengan huruf far'iyah ini adalah huruf yang keluar ya, dari dua makhraj ya, atau dia berada di antara ya, dua huruf ya, atau huruf yang berada satu atau juga huruf yang berada di antara dua sifat yang nanti ya, bisa kita temukan dalam 8 huruf. Nanti ya, saya ulangi lagi. Jadi huruf far'iyah atau huruf cabang ini adalah huruf yang keluar dari dua makhraj atau huruf yang keluar antara huruf A dan huruf B atau huruf yang keluar antara dua sifat huruf yang dimiliki. Nah, tinggal 20 orang. Ini ada 8 huruf cabang. Yang pertama huruf alif ya, yang dibaca tebal. Nanti huruf alif dibaca tebal. Nah, ini kapan huruf alif mufhaumah ini termasuk huruf far'iyah?
Ini apabila ada huruf alif ya, yang datang setelah huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Ya. Ya. Atau ada mana ya. Ya. Atau ada ulangi. Jadi yang pertama adalah alif mufhamah ya. Ayat itu nanti huruf far'iyah adalah yang ada 8 nanti. Yang pertama adalah huruf alif, yang mana huruf alif ini jatuh atau meletak setelah huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Sebagai contoh, ini huruf alif ya, yang jatuh setelah huruf shad berharokat fathah dalam contoh as-shaimina, shaimina ya. Ya. Kenapa? Karena ya i-nya ini ya shaimina. Alif atau hamzah, ini hamzah ya. Ini. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya i hamzah atau alif ada hamzah, ini pada dasarnya ini dibaca tipis, tapi karena shaimina sehingga i yang dibaca agak tebal. Ini kemudian ketebalan daripada huruf alif atau hamzah di shaimina ini disebut dengan huruf far'iyah ya. Yang kedua, ini huruf far'iyah yang kedua adalah huruf ya, huruf yang condong ke huruf lain atau cara panah itu imalah ya namanya imalah ya. Nah, maksudnya apa? Nanti ketika huruf alif ya, alif imalah ya, ini adalah alif yang diucapkan dengan sedikit condong atau cenderung ke huruf ya. Dan berkaitan alif mumalah atau alif imalah ini ada di satu tempat dalam kacamata Imam Hafiz, yaitu terdapat pada surat Hud ayat 41, redaksinya adalah majreha, bismillahi majreha wa mursaha. Itu termasuk muncul alif muncul huruf far'iyah yaitu yang mana pada dasar di Arab tidak ada. Yang ketiga adalah hamzah musahilah atau huruf tashil. Huruf tashil. Ini hamzah musahilah atau tashilnya ini merupakan cabang dari huruf-huruf asal yang ada 29 abjadnya. Nanti yaitu hamzah yang dibaca antara hamzah dan alif. A jami tadi. Soalnya a jamiu, tapi a jamiu antara h dengan a. Hamzah dengan a jami. Ini hamzah musahilah. Ini terdapat dalam Fussilat ayat 44 ya. Atau hamzah yang diucapkan atau hamzah musahilah yang ditasil atau diringankan karena dia dibaca antara hamzah dan ya, seperti ainnaka iya tidak iya tidak ainnaka ya tidak ainnaka ya ainnaka ini dibaca antara hamzah dengan ya. Ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 90. Atau juga nanti termasuk hamzah musahilah. Musahilahnya bainal hamzah wal wawu. Dia dibaca hamzah secara sempurna ya tidak, dibaca wawu ya tidak. Aunzila, orang aunzila ya, tapi aunzila. Ini. Yang kedua ini dibaca u dan semu ke wawu, aunzila. Ya. Ini ada dalam surat Shad ayat 8 ya. Dan berkaitan dengan ya musyahilah bainal hamzah wal ya dalam ainaka, dan musyahilah hamzah musyahilah bainal hamzah dibaca antara hamzah dan wawu yang dapat pada surat Shad ayat 8 ini menurut menurut pandangan qiraah imam selain Imam Hafiz. Kalau Imam Hafiz tetap membaca ainnaka, tetap i tidak tashil. Unzila juga dibaca unzila, tidak dibaca tashil. Ini Imam Hafiz, selain Imam Hafiz membaca tashil, sehingga muncul adanya huruf far atau huruf baru cabang. Yang keempat adalah shad ya.
Ya, al-musammah, shad yang bersiul, ya, dengan menggunakan suara za, ya, shad yang ya berbau, ya, berbau bunyi za, sehingga shad ya tidak, za ya tidak. Ini berarti muncul ayat baru. Nah ini seperti dalam contoh Asyirat nanti surat Al-Fatihah, ya, yang menurut imam dalam bacaan Hamzah, ya, ini membaca dengan dicampur antara bunyi shad dan bunyi za. Zirat, sirat tidak, azza ya juga tidak, zirat di antara za dengan shad, ya, sehingga muncul huruf baru varian. Yang kelima adalah lam yang dibaca tafkhim, ya. Lam yang dibaca tebal ini merupakan huruf baru karena pada dasarnya tidak ada lam, la, ya, tidak lam, tidak lo, tidak ada lom, itu tidak ada, adanya lam. Tapi kemudian nanti ketika lam dibaca tasil tidak, lam fathah la kan seharusnya, tapi kenapa lam fathah lo, ya. Nah ini seperti lam, ya, varian yang muncul pada lafal Allah. Ketika lafal Allah ini jatuh diawali oleh huruf berharokat fathah atau huruf berharokat domah. Sebagai contoh misal watallahi. Nah ini seharusnya seandainya kita mengikuti bahasa yang wajar, ini watallahi, tidak watallo. Nah, ini kan jadi muncul o. Ini misal surat 91 tadi. Atau diawali atau huruf kata Allah yang didahului oleh huruf berharokat domah. Contoh misalnya ya lamullahu misalnya, ya, misalnya. Karena pada dasarnya huruf lam ini dibaca tipis, ya. Kemudian nun, mim, ya, nun dan mim yang dibaca ringan, ya, dibaca ringan. Padahal ya, ketika nun dibaca ringan ini akan menjadi bercampur dua huruf, ya, dengan huruf yang setelahnya, ya, misal nun, ya, ini ketika dibaca ringan ini akan bercampur dengan huruf yang selanjutnya. Misal dalam contoh nun mati, ya, bertemu dengan huruf sa, ini mansuro, ini nunnya berbaur dengan sa, mansuro, sehingga ya ini muncul nun baru mansuro. Kenapa mansuro, nunnya dibaca ringan menjadi kayak ada huruf baru di Al-Insan ayat 19. Kemudian mim, ya. Nanti, ya, ada mim takhfif, mim yang dibaca ringan. Ini sebagaimana ada pada contoh anburika. Ini di amburika, anburia, ya, tidak anburi atau ambura, ya, tidak, anburi, ada bunyi mim yang ringan. Misal nomor 1 ayat 8, ya. Ya. Kenapa? Karena antara mansuro nun mati bertemu sa dengan contoh anburia nun mati bertemu ba, ini keikhfaan daripada keduanya ini bersifat naqis, tidak sempurna, sehingga akan memunculkan huruf baru. Itu nun dan mim berarti ke berapa? Berapa? Sekarang G, ya, atau ke 6 ke 8, ya, adalah iya, al-musyamah, iya yang berbaur, ya, atau iya yang mendekati bunyi huruf wawu, ya. Ya, misal kata qila, tidak qila, ya. Ya. Ini menurut bacaan Kisai dan Hasim. Karena menurut pandangan Imam Kisai dan Imam Hisham, keduanya membaca dengan bercampurnya iya mati, qil, qaf iya lam, iya mati, qila, dibaca qila, ya. Tidak qila, kalau Imam Hasan qila, ya. Ya. Itu
itu berkaitan dengan huruf hijaiyah yang diklasifikasikan pada huruf asli dan huruf farniyah. Kira-kira itu dulu lah. Nanti berkaitan pembagian makhorijul huruf ya, nanti dibagi dua, ada makhrij ngam dan makhrij khusus ya. Kira-kira itu kalau ada pertanyaan silahkan, kami tunggu. Monggo.